Pasti banyak yang bingung kalau untuk teman-teman yang mengonsumsi obat selama puasa atau mungkin yang mengonsumsi obat rutin, misalnya pada penderita diabetes atau hipertensi, bagaimana sih cara mengubah cara minum obatnya ini selama puasa. Halo teman-teman, back with me Dr. Mira dan balik lagi ke vlog kesehatan aku. Memasuki bulan Ramadan untuk teman-teman yang melakukan ibadah puasa, tentu perlu melakukan beberapa penyesuaian juga terhadap pola makan atau mungkin kehidupan sehari-hari selama bulan puasa ini. Nah, sekarang aku mau bagi tips puasa buat teman-teman semua. Pertama, aku mau ngasih tahu dulu tentang berbuka puasa. Berbuka puasa itu sebaiknya diawali dengan minum air putih dan makan makanan manis yang berasal dari buah-buahan. Contohnya, kolak. Kalau aku sih sukanya ya kolak pisang. Karena itu kan sehat ya, berasal dari buah-buahan, jadi nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman mau coba yang manis tapi bukan dari buah-buahan, contohnya sirup, ya sesekali nggak apa-apa, tapi tetap dianjurkan berasal dari buah-buahan ya, karena seharian sudah tidak mengonsumsi makanan, tidak ada glukosa yang masuk, tidak ada kalori yang masuk. That's why buah-buahan adalah alternatif yang paling bagus. Tips yang kedua adalah setiap kali berbuka puasa dan sahur dianjurkan selalu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jadi jangan cuma nasi sama sayur doang, nggak ada buah, nggak ada lauk pauk yang lain. Jadi tetap yang paling bagus itu nasi atau makanan pokok, kemudian lauk pauk, kemudian sayur, dan buah. Ingat ya teman-teman, ini merupakan komposisi makanan yang penting ketika berbuka puasa dan sahur supaya kebutuhan kalori tetap terjaga. Lalu tips yang ketiga, hindari makanan asin setiap harinya. Maksudnya di sini kalau yang terlalu asin berlebihan ya. Kalau misalnya cuma asin ya untuk penyedap, maksudnya untuk supaya makannya enak ya nggak masalah, tapi jangan terlalu asin. Kalau yang buat demen micin apalagi. Kemudian tips puasa yang keempat adalah perbanyak minum air putih. Usahakan 8-10 gelas per harinya mulai dari buka puasa sampai sahur. Jadi kebutuhan air untuk tubuh itu tetap tercukupi dan tubuh tidak mengalami dehidrasi. 8-10 ya. Tips puasa yang kelima adalah stop merokok sekarang juga. Karena ini bulan puasa di mana teman-teman yang merokok juga pasti akan membatasi kegiatan merokoknya. Kalau bisa stop aja dari sekarang. Ini merupakan waktu yang tepat buat teman-teman stop merokok sekarang juga. Nggak perlu aku jelasin lagi soal efek buruk dari merokok karena mungkin itu bisa habis sejam dan itu bisa lebih banyak lagi mungkin penjelasannya daripada penjelasan tentang tips puasa ini. So stop merokok, teman-teman bisa cari di Google atau di sumber lain manapun apa saja efek buruk dari merokok itu. Tips puasa ke-6, melakukan aktivitas fisik yang memungkinkan. Kalau misalnya teman-teman masih merasa mungkin sedikit jogging sekitar 15 menit keliling komplek itu masih oke, silakan. Berolahraga tidak dilarang selama puasa. Tips puasa ke-7, atasi stres dengan memperdalam agama atau kegiatan positif lainnya. Selain memperdalam agama, mungkin teman-teman bisa mengatasi stres dengan mendengarkan musik atau dengan menonton YouTube channel Mira Mustika. Nah, itu bisa ya. Tips puasa yang ke-8 atau tips yang terakhir adalah untuk teman-teman atau mungkin keluarga teman-teman yang mempunyai riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, jangan lupa untuk selalu kontrol tekanan darah. Kalau mempunyai riwayat diabetes atau kencing manis, atau kalau teman-teman pernah dengar istilahnya penyakit gula, jangan lupa untuk selalu mengontrol kadar gula di dalam darah. Dan kalau misalnya ada riwayat penyakit yang lain juga, entah itu ginjal atau liver atau yang lain-lainnya, jangan lupa untuk selalu kontrol. Jadi jangan karena puasa terus makannya sembarangan, misalnya untuk yang hipertensi makannya yang asin-asin, yang micin-micin, obat darah tinggi yang gak diminum, gak pernah ngecek tensi selama puasa. Nah itu justru berbahaya ya. Jadi walaupun berpuasa tetap harus mengontrol kondisi penyakitnya. Dan setelah semua tips yang sudah aku bagikan tadi, aku juga mau menjelaskan tentang satu hal lagi, yaitu mengenai minum obat selama puasa. Pasti banyak
yang bingung kalau untuk teman-teman yang mengonsumsi obat selama puasa atau mungkin yang mengonsumsi obat rutin, misalnya pada penderita diabetes atau hipertensi, bagaimana sih cara mengubah cara minum obatnya ini selama puasa? Nah, sekarang aku mau ngasih tahu dulu. Pertama, kalau obat yang perlu diminum sebelum makan, minumlah 30 menit sebelum sahur atau sebelum buka puasa atau sebelum makan berat. Jadi maksudnya di sini sebelum buka puasa maksudnya sebelum makan berat ya, bukan berarti sebelum buka puasa berarti belum buka puasa tapi minum obatnya, bukan kayak gitu. Minum obat kalau sebelum makan itu 30 menit sebelum makan berat, itu intinya. Kalau sahur berarti 30 menit sebelum sahur, minum obatnya dulu, 30 menit kemudian baru sahur. Tapi kalau ketika buka puasa berarti ketika sudah saatnya buka puasa, minum obatnya dulu. Kemudian mungkin bisa minum air putih saja dulu, 30 menit kemudian baru makan berat untuk buka puasanya. Nah, bagaimana dengan yang sesudah makan? Kalau sesudah makan cukup 5-10 menit setelah makan. Jadi setelah makan berat 5-10 menit minum obat. Itu buat obat yang sesudah makan. Next, untuk minum obat saat puasa, aku mau bahas tentang waktu minum obat tergantung berapa kali seharinya. Misalnya, kalau teman-teman mesti minum obat itu sekali sehari, minumlah sekali ketika sahur atau buka puasa. Pilih salah satu dan harus rutin. Misalnya, minum obat sekali sehari itu teman-teman memilih lebih ke sahur. Ya udah sahur aja terus tiap hari minum obatnya. Jangan hari ini pas sahur, besok ketika buka puasa, besok ketika sahur lagi. Jangan seperti itu. Untuk obat yang diminum sebanyak 2 kali sehari, teman-teman minum sekali ketika sahur, sekali lagi ketika buka puasa. Ini harus rutin juga. Jangan pernah meminum obat karena dia 2 kali sehari, terus teman-teman lupa pas sahur, lalu ketika buka puasa diminum 1, kemudian 2 atau 3 jam lagi minum 1 lagi. Hitungannya 2 kali sehari, tapi itu tetap nggak boleh. Harus dijarakkan waktu antar minum obatnya. Jadi sekali sahur, sekali buka puasa ya. Nah, ini yang bagian paling sulit. Kalau minumnya 3 kali sehari, bagaimana caranya, dok? Jadi, kalau minumnya 3 kali sehari, dijarakkan waktunya itu setiap 5 jam. Jadi, misalnya aku contohin, teman-teman buka puasa jam 6 sore. 18 ya, 18.00. Tambah 5 jam berarti 23.00. Jam 11 malam minum lagi obatnya. Tambah 5 jam lagi berarti pukul 4 pagi. Itu minum obat yang ketiga. Dan ini bisa menyesuaikan sesuai waktu teman-teman berbuka puasa. Kalau misalnya berbuka puasa sekitar setengah 7 atau mungkin jam 7, ya ditambah saja 5 jam kemudian, berarti jam setengah 12 atau jam 12 malam. Dan begitu juga paginya. Jadi pokoknya dijarakkannya itu 5 jam buat yang 3 kali sehari, supaya puasa teman-teman tetap nggak batal. Oke deh, itu tips puasa dan cara meminum obat yang bisa aku share buat teman-teman sekarang. Berhubung ini merupakan awal dari bulan puasa, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan puasa, dan buat teman-teman yang nggak puasa, ya kita saling toleransi dong. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru, karena aku yakin video-video kesehatan ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanya di bawah, silahkan komen. Kemudian jangan lupa di like dan share buat teman-teman semua supaya pada aware tentang kesehatan masing-masing, terutama ketika bulan puasa ini. See you, bye-bye!